Satu sih Tatsuro Yamashita, itu emang Prince of City Pop ya bisa dibilang ya di Jepang. Fintonic itu vintage banget. Fintonic vintage banget mereka. Personally suka. Kalau gue Menembus Mimpi karena itu pada dasarnya lagu yang mempertemukan kita bertiga sih. Tinggal sih kita bareng-bareng. Biasa sih si Heston mungkin kayak bantu bikin aransemennya, terus dari gue juga bisa bantu bikin melodi. Nanti dari Raffin juga tambahin elemen-elemen gitar. Halo Mas Niko. Halo. Ya, kita mau ngasih pertanyaan nih sebelum kamu perform di Live at Kurum. Masuk 5 dulu ya. Oke. Oke, boleh. Ini sebenarnya mau nanya-nanya juga sih tentang Fintonic. Menurut Mas Niko nih sebagai vokalis, 5 hal tentang Fintonic yang harus orang tahu apa aja? 5 hal tentang Fintonic. 1, band Indonesia. 2, band City Pop. 3 apa ya? Coba mungkin bantu kali ya. Heston ketiga apa kira-kira? Ketiga, liriknya Indo semua. Oh iya. Apa itu termasuk kayak yang satu? Nah, oke, dibantu Raffin mungkin? Gue dan Hester emang lulusan sekolah musik. Oke. Berarti satu lagi lulusan arsitektur ITB. Nyambung. Oke, sama nanya lagi langsung berarti. Kenapa sih namanya Fintonic? Fintonic karena itu adalah singkatan nama kita. Raffin, Oh iya. Heston, Niko. Fintonic. Kalian kan tadi memilih genre musik yang nggak biasa. Kenapa sih memilih genre city pop? Karena mungkin ke latar belakang kita juga ya. Iya. Gimana tuh Tan? Lebih ke personally gue suka banget musik 80s. Terus koleksi ya beberapa alat-alat yang emang alat jadul lebih tua dari umur kita semua. Terus udah gitu ya zaman dulu kita suka nonton kartun Jepang kalau hari Minggu sampai bolos gereja. Iya, bolos gereja. Terus ya Jepang di era itu ya maininnya lagu-lagu city pop, jadi disitulah ketemunya sama genre city pop. Oke, menurut kalian genre city pop itu di Indonesia sendiri kayak gimana sih? Di Indonesia mungkin lagi berkembang ya. Banyak yang lagi lumayan berkembang. Naik. Jadi emang ya semenjak 1 tahun terakhir ada pop kreatif juga banyak influence juga mulai naik dari beberapa artis yang ternama juga ya. Iya, jelas. Jadi emang Indonesia sendiri di zaman city pop itu berjaya. Yes. Di Jepangnya, Indonesia juga udah ada city pop dari Istilahnya pop kreatif ya kalau istilahnya kita pop ya. kreatif Ya. kayak misalnya Chandra Darusman gitu-gitu emang Faris RM. Utha Likumahua Ya, gitu itu bener. city popnya juga kencang gitu. Jadi sebenarnya udah ada lama city pop di Indonesia. Oke, untuk Heston dan Raffin, kalian kan dari lulusan musik nih tadi kalian tanya. Menurut kalian, siapa sih yang kenalin musik ke kalian dulu? Kalau gue personally dari nyokap, jadi dari kecil gue dicekokin George Benson, Sting, apalagi kayak smooth jazz lah band-band. Mostly dari nyokap. Terus lagu apa yang pertama kali lo suka dan akhirnya udah deh gue jadi musisi aja gitu? Lagu Eric Clapton, Tears in Heaven. Wih, Nah kalau ini gimana? banget ya. Heston. Heston. Kalau gue pertama mungkin dengar musik tuh dari keluarga tuh dari bokap sama dari kakak gitu ya. Terus udah gitu pindah dari situ ke LimeWire sih. Kalau yang nggak tahu, dan itu yang nge-explore sendiri gitu loh. Itu yang kayak bener-bener nekunin musik dan ya dari situlah baru ngedalemin gitu kayak oh musik kayak gini. 5 musisi yang paling kalian sukai, mungkin yang jadi inspirasi kalian dalam bermusik di Fintonic ini khususnya siapa aja? 5 ya? 5. Paling dari gue ya. Yeah. Satu sih Tatsuro Yamashita, itu emang Prince of City Pop ya bisa dibilang ya di Jepang. King of City Pop. Terus siapa lagi kira-kira Ton? Oke, kita ganti-gantian ya. Ganti-gantian aja. Michael Jackson lah. Michael Jackson of course. Kalau gue Dewa. Ya, Melayunya itu loh Dewa. Gue lagi ya. Gue bener-bener terinfluence kalau sebagai penyanyi almarhum Glenn Fredly sih. He rest in peace ya.
Sama satu lagi? Satu lagi Christian. Ya benar. The one and only. The one and only. By the way, dari tadi kita ada yang nggak diajak ngobrol nih di belakang. Nah, Mungkin boleh dikenalin ini kali, dia. siapa sih? Ini dia teman Vintonic kita Bayu yang biasa bantu Vintonic Pie. gedebak-gedebuk. Plus one. Plus one, Vintonic plus one. Mas Bayu, menurut Mas Bayu sendiri, Vintonic itu seperti apa sih? Apa? Menurut Mas Bayu sendiri, Vintonic ini band yang seperti apa sih? Vintonic itu vintage banget. Nah. Vintonic vintage banget mereka. Soundnya asik-asik, terutama mixingannya itu, terus pilihan sound drumnya juga enak banget. Lagu-lagu juga catchy. Itu dia, jadi emang suka banget gue juga ngebantuin band ini. Suka banget. Oke, sekarang bicarain lagu deh. Lagu-lagu yang paling kalian suka di playlist Vintonic apa aja sih? Maksudnya lagu-lagu Vintonic. Yang kita personally suka. Kalau gue Menembus Mimpi karena itu pada dasarnya lagu yang mempertemukan kita bertiga sih. Kalau gua paling suka Kartu Hati. Itu soalnya lagunya paling berwarna. Kalau dari gue paling suka Aku Bukan Untukmu karena itu salah satunya lagu yang featuring penyanyi cewek. Ya benar. Oke, Siapa yang dong paling featuringnya? galau. Featuring Dea, teman kita. gila. Yes. Kalau Bayu Oke. favoritnya apa? Ini satu lagi. Kartu Hati. Yeah. Unik banget, depannya Unik. juga unik banget, intronya unik banget. Itu buatan Rafin pula. Wih. Intronya iya buat lo. Oke, biasanya sih siapa yang paling banyak bikin lagu? Bikin lagu sih kita bareng-bareng. Biasa sih si Heston mungkin kayak bantu bikin aransemen-aransemennya, terus dari gue juga bisa bantu bikin melodi. Nanti dari Raffin juga tambahin elemen-elemen gitar, elemen-elemen musik yang mungkin out of the box ya. Kayak misalnya Kartu Hati kan tiba-tiba ada intronya, pakai gimana semacam. Tapi mainly si Heston yang handle Produksinya ya benar-benar. Liriknya sendiri berarti Heston ya? Bareng-bareng. Lirik sih bareng-bareng Bareng-bareng. sih. Ya. Berarti Ada kalau beda-beda aja tiap Iya. lagu ya. Kadang ada gue yang bikin, kadang ada yang lo yang bikin, ya. Lo Iya. Kartu Hati gua Iya, beda-beda. Oke, berarti sekarang gue masuk ke siapa yang paling ya. 5 siapa yang paling. Siapa yang biasanya paling vokal di grup band kalian? Paling bacot gitu. Paling Ya bacot. gua sih. Paling bawah ya, paling bacot Gue iya. kedua deh, Raffin ketiga. Oke, siapa yang paling sering kasih ide dalam membuat lagu berarti di bareng-bareng atau ada yang paling sering gitu? Ya lagi-lagi lu sih. Ya lumayan ya karena sebagai Produsernya produser soalnya aja kan sih. ya. Oke, siapa yang paling playboy? Wih, Stone sih. Oh ya gila kagak gua single. Gua. Ulang. Ulang aja harus gitu. Maksudnya gua punya pacar gitu. Ulang. Kalau ditonton Bahaya sekali. Iya, berarti kelihatan playboy ya dari sini. Ngomongnya udah salah. Gua nggak single, itu yang tadi gua bilang. Gua nggak single, pacarku aku masih sayang sama kamu. Oke. Kartu Hati lo itu harus. Iya, Kartu Hatiku. Siapa yang paling banyak galau? Niko sih. Enggak. Raffin. Raffin Tapi hati gue tuh kayak batu. Raffin itu dingin kayak robot. Niko lah. Niko sih kayaknya paling banyak galau. Masa sih? Mungkin. Oke, next siapa yang paling banyak bercanda? Heston lagi sih. Ya paling kelihatan ya. Ya kelihatan. Oke, mungkin terakhir di mana sih kita bisa dengerin lagu kalian? Lagu kita bisa didengar di berbagai streaming platform, Spotify, Joox, semuanya sih pada dasarnya. Kalian kan pasti pengen makin besar kan bandnya. Ada nggak sih musisi-musisi yang pengen kalian ajak kolaborasi? Mungkin musisi Indonesia atau luar di lagu-lagu kalian selanjutnya. Mungkin 5 musisi yang pengen kalian yang ajak legendaris juga kolaborasi. yang 80s. Ya udah. Iya nggak sih kayak Om Chandra Darusman gitu. Iya, yang bener-bener bapak pop kreatif zaman dulu gitu. Kalau Oke. misalnya kita bisa featuring dia, gokil sih pasti. Gokil. 2. Gue pengen kolaborasi sama Good Night Electric sih guys. Iya. Wes gue pernah produce juga jadi mungkin gue kontak deh. Bisa. 3. Raffin? Gue kepikiran mungkin kita bisa bikin satu lagi yang featuring penyanyi cewek juga, mungkin Eva Celia. Wah ya seru sih. Oh ngomong-ngomong Eva Celia dia juga kan baru rilis bareng Diskoria. Diskoria juga ya seru tuh kalau misalnya kita ya. Diskoria seru sih. Soalnya Diskoria juga kan banyak arah-arah influence vintage-nya. gitu Ya, lah. bener. Sama satu lagi ya? Iya. Satu lagi siapa tuh kira-kira? Musisi
luar deh. Yang ini yang ngayal aja deh. Ngayal Ngayal aja. gimana? Pengen kolaborasi sama The Weeknd. The Weeknd, cek DM Instagramnya, nanti kita ngobrol aja. Bisa. Oke, thank you Pintanik Oke, thank you Pintanik. Sama-sama, terima kasih juga. Nanti kita tunggu kalian perform di live at Queerroom-nya. Sekarang kalian buat latihan lagi. Thank you. Oke, thank you. Yo. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gua kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Subscribe. Gitu dong gua kebagian ngomong.